Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah tempat yang luar biasa. Sebuah benteng alam raksasa di Ethiopia yang dijuluki Atap Afrika. Yuk, kita mulai perjalanan kita ke dunia yang lahir dari api dan dipahat oleh waktu, yaitu Pegunungan Simien. Coba deh bayangin, kalian lagi berdiri di ujung dunia. Di depan kalian ada dinding batu raksasa yang jatuh lurus ke bawah, sedalam 1.500 meter. Rasanya itu seperti lagi ada di istana yang dibangun di puncak alam semesta. Nah, sensasi itulah yang ditawarkan oleh Simien. Jadi, kita mulai dari mana? Tentu aja dari puncaknya, Ras Dashen, titik tertinggi di Ethiopia. Sebuah istana di atas awan. Tapi pertanyaannya, gimana caranya lanskap yang sedramatis dan terisolasi ini bisa terbentuk? Ayo kita cari tahu sama-sama. Julukan Atap Afrika itu bukan sekedar nama keren loh. Pegunungan ini beneran kayak benteng alam raksasa. Sebuah dataran tinggi yang luas banget, yang menjulang tinggi di atas daratan di sekelilingnya. Ini tuh kayak dunia yang terpisah, yang punya aturannya sendiri. Oke, sekarang ayo kita putar waktu. Jauh sekali, jutaan tahun ke belakang. Soalnya, untuk benar-benar paham Pegunungan Simien, kita harus lihat dulu sejarah kelahirannya yang, wah, penuh gejolak. Jadi ceritanya begini, ada dua kekuatan utama yang bekerja di sini. Pertama, letusan vulkanik yang luar biasa dahsyat. Terus yang kedua, kekuatan erosi yang nggak pernah berhenti selama ribuan tahun yang bekerja pelan-pelan kayak pemahat super sabar mengukir mahakarya ini. Dan kita nggak ngomongin letusan biasa ya, skalanya itu benar-benar di luar nalar. Coba bayangin, lapisan lava basaltik yang dimuntahkan itu menumpuk sampai setebal 3.000 meter. Nah, dari tumpukan lava raksasa itulah alam mulai memahat. Hasilnya adalah pemandangan yang paling dramatis. Tebing-tebing curam setinggi 1.500 meter. Bayangin, tebing utaranya aja membentang sepanjang 35 kilometer. Ini bukti nyata betapa dahsyatnya kekuatan alam, baik saat menciptakan maupun saat mengukir. Oke, bentang alamnya udah keren banget. Tapi gimana dengan kehidupannya? Ternyata, tempat se-ekstrim ini adalah rumah bagi makhluk-makhluk yang nggak akan kalian temukan di tempat lain di planet ini. Masing-masing punya cara bertahan hidup yang unik. Kenalan yuk sama Walia Ibex. Mereka ini akrobat sejati di tebing. Kaki mereka itu seolah punya lem, bisa nemuin pijakan di bebatuan yang paling curam sekalipun. Nonton mereka adu tanduk di pinggir jurang yang mematikan itu, wah, beneran bikin kita sadar betapa kerasnya kehidupan di sini. Selanjutnya, kita ketemu penguasa padang rumput, Gelada. Jangan salah ya, ini bukan babun loh, walaupun kelihatannya mirip. Mereka ini spesies yang benar-benar unik. Beda dari primata lain, Gelada adalah pemakan rumput sejati dan menghabiskan hampir seluruh hidupnya di darat. Mereka sering dijuluki monyet berhati berdarah karena ada bercak merah terang di dada mereka. Sehari-hari, mereka cuma duduk, pakai jari-jari mereka yang lincah untuk memetik rumput. Dan yang paling gila, mereka hidup dalam kelompok super besar, kadang sampai 600 ekor, bergerak kayak karpet hidup di lereng gunung. Anak-anaknya bahkan main-main tanpa takut di pinggir jurang. Tapi padang rumput ini bukan cuma buat makan rumput. Ini juga area berburu. Dan disinilah kita bisa ketemu serigala Ethiopia, kenet paling langka di seluruh dunia. Dengan bulu merahnya yang khas dan kakinya yang jenjang, dia beradaptasi dengan sempurna untuk berburu di sini. Cara berburunya itu unik dan dramatis banget. Dia bakal berdiri diam, telinganya fokus mendengarkan, terus tiba-tiba dia loncat tinggi ke udara, lalu menukik tajam, menancapkan kepalanya ke dalam tanah buat menangkap tikus tanah. Keberadaan serigala ini jadi bukti kalau Simien adalah benteng terakhir bagi spesies-spesies yang hampir punah. Jadi, setelah melihat semua keajaiban ini, apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa kita petik? Pegunungan Simien ini lebih dari sekedar pemandangan indah. Ini adalah cerminan dari ketangguhan hidup itu sendiri. Pada akhirnya, Pegunungan Simien itu seperti laboratorium evolusi raksasa yang masih berjalan sampai sekarang. Mulai dari Walia Ibex yang melawan gravitasi sampai serigala Ethiopia yang langka, setiap makhluk di sini ngajarin kita satu hal, kekuatan adaptasi yang luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan terakhir buat kalian. Setelah menyaksikan tebing-tebing curam dan kehidupan unik di Atap Afrika ini, apa kalian jadi tergoda buat mendaki sampai ke puncaknya? Atau mungkin kalian lebih memilih buat mengaguminya dari jauh aja? Coba deh pikirin. Makasih banyak udah menyimak bahasan kali ini.